Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk muslimah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Selamat datang di podcast Menepis Kegalauan episode kelima bersama saya Winiara. Sebelum mulai, Winiara tanya dulu, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Insya Allah baik dan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan keberlimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, udah senyum belum? Kalau belum senyum, silahkan senyum dulu. Stay happy ya muslimah. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai obrolan wanita zaman now yang tentunya berhubungan dengan episode sebelumnya. Kita udah bahas kenapa sih kita jadi wanita, apa aja untungnya, lalu kita bahas tentang wanita dalam percintaan, lalu peran wanita dalam keluarga yang mana semua itu telah komplit diatur dalam syariat Islam. Kompleksnya aturan dan peran wanita terutama di zaman modern ini membuat berbagai opini, pemikiran publik yang mengandalkan logika, pemikiran rasional terbatas milik manusia bermunculan dan sedikit demi sedikit menggoyahkan hal-hal yang mulanya telah kita yakini. Muslimah, coba kita ulas sedikit mengenai bagaimana dunia memandang wanita pada zaman dulu. Kebanyakan wanita dianggap sekedar sebagai objek seksual pria. Di Eropa hanya dianggap sebagai pelengkap laki-laki. Malah di Eropa itu ada patung-patung di sana yang kebanyakan perempuan telanjang. Lalu di Arab, bagaimana keadaannya dulu? Pada zaman jahiliyah, lahir anak perempuan dianggap aib, dikubur hidup-hidup karena tidak mampu perang dan tidak bisa dibanggakan. Bahkan ada yang memiliki istri 40-100 orang istri dan itu bisa diwariskan ke anak laki-lakinya. Lalu bagaimana di daerah timur? Perempuan dianggap kepunyaan laki-laki, like property. Bahkan pada kepercayaan Yahudi, perempuan tidak berhak memegang kitab Taurat dan tidak berhak mengajarkan agamanya. Lebih parah lagi pada kepercayaan Nasrani bahwa perempuan dianggap sebagai container of Satan, di mana setan berhasil menggoda Hawa yang kemudian menggoda Adam, lalu mereka dikeluarkan dari surga, akibatnya mereka diturunkan ke bumi. Oleh karena beragam bentuk ketidakadilan pada wanita, maka muncullah feminisme. Nah, inilah yang sebenarnya pengen banget Winiara obrolin bareng muslimah. Menurut kamu, feminisme itu perlu nggak sih? Dan kamu setuju nggak sih dengan pemikiran feminisme ini? Oke, Winiara lanjut dulu. Feminisme sendiri adalah sebuah gerakan penyamarataan antara laki-laki dan perempuan, di mana wanita ingin memperjuangkan hak-haknya yang agar sama dengan laki-laki. Mulai dari hak rumah tangga, hak politik, hingga hak kemuliaan sosial. Kalau dipikir-pikir ya muslimah, ide ini wajar karena dulunya wanita memang diperlakukan buruk sekali. Namun dalam perkembangannya, dalam pelaksanaannya, hal ini ternyata berbahaya loh muslimah. Kalau dulu wanita diperlakukan seperti makhluk lemah atau budak, semakin kesini pada kenyataannya wanita dalam peran yang sama dengan proses berbeda yang berkedok kebebasan. Gimana maksudnya Winiara? Gini, contohnya, muslimah pernah melihat pameran mobil atau car exhibition atau motor expo. Model yang dipajang di acara-acara tersebut laki-laki atau perempuan? Perempuan. Why? Kenapa barang-barang yang identik dengan cowok kok dimeriahkan oleh wanita-wanita di situ? Bukankah mereka wanita yang dipajang adalah wanita yang cantik? Dan mohon maaf, bagaimana tubuhnya? Seksi? Bukankah yang banyak menyukai pameran mobil dan motor adalah laki-laki? Lantas untuk apa? Karena pria juga tertarik dan berhasrat pada wanita, kan? Lalu apalagi muslimah? Ajang nasional dan internasional seperti Miss Universe dan sebagainya menayangkan wanita yang berlenggak-lenggok dengan pakaian minim di hadapan umum lagi, memperlihatkan keindahan dirinya, memamerkan kualitas dirinya baik luar maupun dalam, pemandangan yang indah bagi laki-laki dan mengirisnya wanita yang terlihat merasa sangat bangga. Jika dulu wanita sebagai alat pemuas, budak bagi laki-laki, ditindas, harus menurut sama laki-laki, wanita hanya dilihat dari fisiknya, lalu apa bedanya dengan sekarang? Wanita menjadi model iklan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka, secara esensi sebenarnya sama saja. Jika dulu dipaksa, wanita dipajang di bar, sekarang menjadi rela. Kenapa wanita merasa keren jika goyangannya di-like banyak cowok?
Bukankah hal itu menyenangkan mata pria secara cuma-cuma? Sama-sama direndahkan, dihinakan, tapi anehnya mereka yang mau. Terkadang wanita tidak sadar jika ditarik ke esensi dulu padahal ia sedang memperjuangkan haknya. Alhasil, feminisme menjadi dalil agar wanita bisa bebas melakukan seenak keinginannya, tapi justru terjerumus lagi seperti dulu dengan sukarela. Dan lebih aneh lagi, mereka menyerang Islam. Dikatakan wanita berada di bawah laki-laki, padahal tentu tidak dapat dibenarkan. Beberapa hal yang sering dipandang seolah merendahkan wanita itu adalah hak waris, talak, poligami, kesaksian, di mana wanita 2, laki-laki 1, memperbolehkannya pemukulan terhadap istri, kiprah politik terhadap Islam, dan lain-lain. Winera akan jelaskan sedikit, tapi Winera mohon untuk para muslimah agar mempelajari hukum-hukum ini lebih dalam agar tidak ada mispemahaman, dan insya Allah muslimah akan bangga dan bersyukur atas aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Winera tanya dulu, bagaimana posisi pria dan wanita dalam Islam? Samakah atau tidak? Secara psikologi dan fitrahnya, mau tidak mau pria dan wanita berbeda, baik secara psikologis, logika, kimiawi, otak, dan referensi. Baik, kita akan lihat perbedaannya. Laki-laki itu rasional, sedangkan perempuan emosional. Contohnya di peristiwa tawar-menawar. Laki-laki itu tidak hobi nawar, asalkan harga yang masuk akal beli aja. Contohnya, mau beli ayam. Beli ayam harganya 50.000. Oke, fine. Laki-laki akan beli daripada dia harus menyembelih sendiri, cari ayam sendiri kan gitu. Tapi kalau perempuan ketika ada ayam 50.000, dia akan tawar harga ayam itu sampai di harga yang paling rendah, dan ketika dikasih dia akan senang luar biasa. Lalu dia akan cerita ke teman-temannya atau ke saudaranya atau ke ibunya atau ke anaknya bahwa sudah berhasil menawar dengan harga segitu. Itulah perempuan. Lalu laki-laki itu kebanyakan tidak bisa multitasking karena ada penghubung gitu ya antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri, namanya adalah corpus callosum, di mana laki-laki itu lebih tipis daripada perempuan yang lebih tebal. Nah, itulah yang menyebabkan laki-laki itu tidak atau kurang bisa multitasking kecuali kalau dia latih terus-menerus. Contoh multitasking itu apa? Contohnya kalau perempuan nih bisa masak sambil nonton YouTube, sambil bikin kopi, sambil cuci piring atau sambil cuci baju gitu ya. Itu masih sambil telepon misalnya. Nah, itu kalau perempuan. Kalau laki-laki biasanya itu lebih fokus pada satu pekerjaan dan itu aja. Kayak gitu. Nah, laki-laki itu memang tercipta untuk fokus, sedangkan perempuan kurang fokus. Contohnya gimana? Contohnya kalau laki-laki ngobrolin tentang politik, ya itu aja yang diobrolin, politik. Tapi kalau perempuan ngobrolin politik, nanti ujung-ujungnya adalah ngobrolin si keluarga, tokoh politik, kemudian ngobrolin sampai pada akhirnya ngobrolin tetangga, gitu kan ya. Nah, kalau laki-laki itu punya angle mata yang sempit, pandangannya lurus. Kalau perempuan angle-nya lebih luas atau wide angle, cocok sebagai bos rumah tangga. Makanya sering terjadi, contohnya anak laki-laki atau suami itu biasanya bingung mau mencari barang, kunci mobil atau motor, kemudian kalau perempuan itu udah si ibunya atau istrinya itu sudah bantu cari, itu langsung ketemu. Kenapa ya? Karena tadi memang untuk pandangan mata perempuan lebih luas daripada laki-laki. Nah, secara bahasa juga laki-laki itu cuma plus minus atau kurang lebih 7.000 kata per hari. Tapi kalau perempuan itu 16.000 sampai 27.000 kata per hari. Nah, hal ini tuh cocok banget perempuan untuk menjadi ibu. Karena apa? Karena dia bisa membimbing anak-anaknya secara verbal lebih baik daripada ayahnya. Contoh, ketika anak bertanya, "Ibu, kenapa sih ibu ini kok begini?" gitu misalnya. Kemudian ibunya akan berkata, "Ini nak, kenapa begini? Karena ini." Tapi kalau laki-laki tuh enggak. Misalnya, "Ayah, kenapa sih kok begini?" Ya jangan salahkan jika suamimu hanya menjawab, "Ya takdir," kayak gitu ya. Karena emang secara verbal memang jauh lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kalau laki-laki tuh kurang peka, logika mendominasi. Kalau perempuan tuh mudah peka, instingnya tajam, interpersonal mendominasi, sosial dan perasaan. Dan satu lagi perbedaan yang harus kita ketahui adalah hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih besar daripada wanita yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, di mana hipotalamus itu adalah pusat suhu, lapar, haus, dan gairah seks. Selain itu, untuk rasa menjaga keamanan yang lebih dominan bagi pria. Nah, dari pemaparan tadi, tentunya kita bisa menjawab dong berbagai pertanyaan yang sering kali muncul dalam keseharian
kita menepis anggapan bahwa wanita itu di bawah pria. Begini, coba Binara jawab. Yang pertama, kenapa hak waris laki-laki lebih banyak daripada wanita? Laki-laki dapat 2/3, sedangkan wanita cuma 1/3. Karena laki-laki itu fitrahnya bertanggung jawab, menanggung hidup anak dan istrinya. Sedangkan wanita tidak, hartanya untuk dirinya sendiri dan laki-laki tidak berhak atas harta wanita. Yang kedua, kenapa yang berhak menjatuhkan talak adalah pria atau suami? Salah satu alasannya adalah wanita itu emosional, bahaya jika sedikit demi sedikit ketika emosi, sedih, marah, lalu dengan mudah jatuh talak. Berbeda dengan pria yang cenderung berpikir sebelum menjatuhkan talak atau keputusan berat. Hal ini menjawab kenapa kiprah politik dalam Islam didominasi oleh pria, sebab secara fitrah dalam urusan penting mencangkup kemaslahatan orang banyak, laki-laki mendahulukan pikirannya dan logikanya yang fokus dalam suatu masalah yang dihadapi dan mencari solusi terbaik. Hal ini pun juga berlaku untuk menjawab pertanyaan mengapa dalam kesaksian wanita harus 2 orang sedangkan laki-laki 1 orang cukup. Selanjutnya, kenapa laki-laki boleh poligami? Sekali lagi, hipotalamus pria 2,5 kali lebih besar. Itu juga berarti hasrat terhadap wanita juga lebih besar. Dulu di Arab Jahiliyah, para laki-laki punya banyak istri, yang tentunya banyak dari mereka yang diperlakukan sangat tidak adil. Datangnya Islam membatasi istri maksimal 4 dan harus bisa adil. Selanjutnya, kenapa Islam memperbolehkan suami memukul istrinya? Hal ini ada syarat yang menyertainya, antara lain setelah dinasihati berulang kali istri tidak patuh atau tetap dalam kemaksiatan yang dilakukannya dan sudah pisah ranjang, tidak memukul dengan pukulan yang keras sampai membekas, karena pukulan untuk mendidik bukan untuk melukai fisik. Tidak memukul area wajah dan area-area yang rentan. Suami harus yakin jika pukulannya akan membuat istrinya jera. Jika istri sudah taat, maka suami tidak boleh lagi memukulnya. Hal ini dalam Islam dikenal sebagai nusyuz. Nah, dari pemaparan tentang wanita tadi, sudahkah muslimah dapat menjawab pertanyaan, perlukah feminisme dalam kehidupan wanita? Padahal Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang telah memberikan Islam sebagai syariat yang luar biasa menjaga dan memuliakan wanita. Tugas kita sebagai muslimah adalah mempelajari Islam, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu setuju kan dengan Winiara? Alhamdulillah, cukup panjang episode kali ini. Semoga setiap uraian yang Winiara sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Winiara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.